340 juta USD di India. Begitu juga di Indonesia, ya. Tambak udang itu bahkan mengalami kematian massal hingga 100%. Siang-siang saya masih ngantuk, tiba-tiba dikasih berita gitu ya. Oke, jadi untuk tambak udang, kalau sampai dia mengalami kematian massal 100%, yang mati awalnya satu, terus tiba-tiba yang lain mati juga, berarti itu penyakit yang gimana? Iya, betul Mbak Lutfia, penyakit yang menular. Sakit flu itu menular nggak? Menular ya. Biasanya teman-teman di sini kalau sakit flu obatnya apa? Yang paling cepat sembuhnya, yang paling ampuh? Ultraflu. Oke, itu berarti terklasifikasi sebagai apa? Yang biasanya paling sering, biasanya diresepi sama dokter itu antibiotik. Nah, pernah perhatikan nggak? Dokter itu biasanya kalau meresepkan antibiotik minimal harus mengkonsumsi berapa tablet? 3 kali sehari mungkin, sampai pokoknya biasanya 7 sampai 9 kali ya minimal. Totalnya, pokoknya 9 tablet itu harus habis gitu. Gunanya apa? Kok harus ada minimalnya? Itu kan ada minimalnya. Jadi antibiotik itu ada minimalnya karena biar nggak kebal gitu. Biar Bapak Ibu di sini, biar teman-teman kalau minum antibiotik nggak kebal sama antibiotiknya. Biar nanti kalau sakit lagi minum antibiotik lagi akhirnya sembuh. Nah, jadi teman-teman ya, untuk tambak udang yang ada kematian massal, itu solusi pertamanya pasti pembudidaya pakai antibiotik. Padahal antibiotik itu residu, dia bukan organik, jadi dia nggak bisa dimusnahkan. Kalau mengkonsumsinya lama-lama banyak ya akhirnya residu, ada tumpukan, gitu ya. Jadi misal nih suatu tambak udang, dia kematian sakit semua nih ya, semua terkena penyakit. Terus pembudidaya langsung ngasih antibiotik. Oke lah, itu udang-udang atau ikan-ikan akan survive. Ya, akan bisa diselamatkan sampai panen. Oke, dipanen, dijual di pasar. Nah, lalu kolam yang tadi bekasnya si ikan-ikan sakit itu masih ada penyakitnya enggak? Masih. Ya masih, ya hunus ya, walaupun udah disterilisasi tapi hunus. Namanya juga penyakit, kita nggak bisa ngontrol. Nah, akhirnya terulang lagi tuh. Dari kolam yang udah ada penyakitnya dimasukin benih lagi, budidaya ikan lagi. Lalu ada penyakit menular 100%, dikasih antibiotik lagi, terus dipanen lagi ke market. Nah, karena antibiotik tadi itu residu, misal nih di pasar ikan tadi yang udah dikasih antibiotik dikonsumsi sama Mas Molan, berarti Mas Molan ikutan mengkonsumsi antibiotik nggak? Iya. Jadi dampak dari antibiotik itu enggak cuma untuk perikanan, tapi juga ke konsumennya. Kita semua juga akan merasakan kerugiannya. Perasaan judulnya nggak ada judul antibiotiknya, tapi kok yang dibahas antibiotik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempelajari solusinya. Solusi dari fenomena yang berulang itu tidak hanya satu solusi, tapi ada 3, yaitu prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Oke, jadi kita mulai ya topik hari ini. Teman-teman, kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, saya mau memastikan dulu apakah di sini semua mahasiswa sudah hadir di kelas dan sudah siap menerima materi? Sudah. Oke. Kita apresiasi yang datangnya on time. Jadi saya di sini mau menyediakan presensi di awal perkuliahan. Silahkan diakses di Elbiru ya teman-teman. Sambil teman-teman presensi. Jadi hari ini kita tujuannya adalah yang pertama, memahami konsep ya dari ketiga tadi, prebiotik, probiotik, dan simbiotik, serta kita eksplor metode dan bagaimana dia bisa mengendalikan lingkungan ya, sehingga ketika teman-teman nantinya minimal
bisa menguasainya, 2 poin tadi teman-teman berarti sudah memenuhi tujuan kita, yaitu sub CPNK 6. Saya juga mau memastikan lagi teman-teman sebelum kita ke materi yang inti. Apakah teman-teman masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari bioremediation, remedy ya. Arti kata remedy. Teman-teman kalau waktu SMA ujiannya remedy, berarti kan teman-teman mengulang ya. Jadi kalau bioremediation artinya mengulang tapi menggunakan makhluk hidup. Yang diulang apa? Yang diulang adalah air yang akan difilter oleh makhluk hidup yang kita pelajari minggu lalu adalah di sini mikroalga. Gitu. Oke, kita sekarang langsung ya ke topik kita hari ini. Ini tadi kita ternyata secara tidak langsung sudah mendiskusikannya, teman-teman. Jadi kita sekarang langsung ke perbedaannya. Ada prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Ada yang tahu nggak dari gambar tersebut perbedaannya apa? Prebiotik teman-teman di situ ya, prebiotik itu artinya makanan. Misal nih makanan ya. Makanan itu gunanya apa sih? Nutrisi ya. Jadi ketika ikan mendapatkan nutrisi yang baik ya, suplemen yang baik, vitamin, mineral, maka daya tahan tubuh ikan atau udang akan baik ya. Jadi kalau kita beri prebiotik sama aja kita memberi suplemen vitamin, mineral. Kalau probiotik itu adalah bakteri baiknya. Bakteri itu nggak semuanya jahat. Bakteri itu ada bakteri baik. Misal nih, Mas Faiz ini adalah probiotik. Mas Faiz fungsi dari probiotik kalau di konteks ini misal sebagai dokter ya. Jadi ketika saya ini mau memaintain kesehatan saya mengambil Mas Faiz ke rumah saya, berarti Mas Faiz akan memberikan saya wejangan ya, membantu saya memaintain kesehatan saya. Nah, kalau simbiotik itu gabungan dari prebiotik dan probiotik. Jadi pada saat Mas Faiz datang ke rumah saya, ternyata Mas Faiz juga ikutan bawa vitamin dan mineral, sehingga simbiotik itu ada satu agent plus suplemennya. Itu di bawah itu ada postbiotik, warnanya hitam karena teman-teman nggak wajib ya, tapi ini FYI aja. Postbiotik itu adalah ketika nih bakteri itu tadi mati, ternyata bakteri itu masih memiliki komponen yang berguna untuk imun ikan atau udang. Jadi ibaratnya dokter ya, dokter udah mati dia masih tetap memiliki legacy, tetap memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu adalah gambaran dari prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Lalu gimana cara aplikasinya? Ada 4 teman-teman. Yang pertama, yang paling gampang. Ada di sini yang sudah berkeluarga? Nah, punya anak belum, Pak Molan? Nah, kalau anaknya sakit, mau dikasih suplemen tapi menolak, cara ngakalinnya gimana? Suplemennya dimasukkan ke makanan, ya. Jadi itu adalah yang paling efektif. Nah, yang kedua itu sama, lewat makanan. Tapi karena ini ikan ya, Bapak Ibu, beda. Jadi ikan yang udah dewasa ya, itu makanannya nggak cuma berupa pelet, tapi juga ikan kecil, plankton. Jadi kita sisipkan, ya, kita sisipkan ke pakan hidupnya. Lalu yang ketiga, ini secara direct ke perairannya, ya. Tapi ini biasanya optimal kalau di fase larva, ya, karena fase larva. Kalau fase ikan sudah besar, kita kasih ke perairan memang efektif, tapi tidak seefektif yang lain karena tidak langsung dikonsumsi. Lalu yang terakhir, ini paling efektif, tapi ada plus minusnya, yaitu injek lewat suntikan. Kita bisa kontrol dosisnya. Kalau yang melalui pakan tadi jelas ya, langsung terkonsumsi, tapi dosisnya apakah kita bisa kontrol? Apakah kita tahu masing-masing ikan makan pelet berapa gram? Kita nggak bisa kontrol, ya. Jadi yang terakhir ini dosis akurat, tapi nggak mungkin kan satu ton ikan ditambah kita suntik satu persatu. Jadi semua ada plus minusnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kok bisa tadi itu si probiotik itu bisa
menjaga imunitas ikan atau udang ya. Jadi yang pertama di sini ada organic N. Organic N itu apa sih? Yang namanya organik itu biasanya dari sisa pakan, dari feses. Ketika di perairan akhirnya dia menjadi sampah organik, ibaratnya sampah organik. Sampah organik ini apabila dia terurai dia akan menjadi amonia, yang mana amonia ini sifatnya racun. Ya, ini tadi yang membuat kematian massal juga. Tapi ketika ada probiotik, prebiotik atau simbiotik, amonia ini tadi bisa dirubah ya menjadi nitrit, lalu alurnya dari nitrit menjadi nitrat, yang mana hasil akhir nitrat ini adalah nutrisi untuk perairan, nutrisi untuk pencernaan ikan dan udang. Sehingga itulah alasan ya prebiotik, probiotik dan simbiotik bisa menjadi solusi. Ada yang bisa memberi simpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Iya, Mas Faiz? Yang tadi kita belajar tentang prebiotik, terus biotik dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya. Jadi ketika kita tahu antibiotik itu memang instan, tapi sesuatu yang instan itu pasti akan ada minusnya dan ada dampaknya. Sehingga apabila kita mengaplikasikan probiotik, simbiotik dan prebiotik ya dengan metode aplikasi yang sesuai, maka komoditas di budidaya perairan ya, yang pertama imunitas akan meningkat, kekebalan tubuh akan meningkat. Sehingga apabila kekebalan tubuh meningkat, penyakit akan ditekan. Ya, karena energi kita tidak habis untuk penyakit, akhirnya energi teralihkan untuk pertumbuhan udang, pertumbuhan ikan, sehingga market bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita ketahui kebutuhan protein internasional itu sangat tinggi. Karena teman-teman sudah pada jago-jago banget, kita saatnya kuis. Teman-teman bisa scan barcode ya atau enter the join code here, teman-teman. Oke, keren sekali ya Mbak Lutfiah, ternyata ranking 1, ranking 2 Mas Zaki dan ranking 3 Mas Maulana. Wah, luar biasa. Ya, setelah kuis teman-teman, kita ada case study. Jadi teman-teman ada waktu 2 minggu, satu kelompok terbagi satu kelompok konsis 3 orang ya. 3 orang, jadi teman-teman nanti akan mengunjungi budidaya atau tambak di Purwokerto, gali informasi sebanyak mungkin apa obstacle yang dialami oleh pembudidaya. Nah, obstacle tersebut kaitkan dengan solusi yang kita pelajari hari ini, baik itu prebiotik, probiotik maupun simbiotik, dan juga beri alasan teman-teman memilih agent tersebut dan juga beri metode pengaplikasiannya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Iya, Mas Zaki? Kira-kira nanti template pengumpulan tugas gimana? Untuk template dan detail case study tersebut sudah saya upload di Elbiru, sehingga teman-teman bisa dengan mudah untuk mengaksesnya. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk next ya, kita dalam 3 minggu ini masih mempelajari topik yang sama, prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Sehingga untuk detail ya, teman-teman bisa mengakses RPS dan juga SAP yang sudah saya upload juga di Elbiru atau scan barcode di sini. Nah, ini ada quotes buat teman-teman hari ini. It's not about ideas, it's about making ideas happen ya teman-teman ya. Tidak hanya teori, tapi bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikannya ke kehidupan nyata, yaitu paling tidak ke tambak-tambak yang ada di Purwokerto ini. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.